Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha mudah-mudahan sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala nya. Untuk pertemuan kali ini kita bertemu dalam mata pelajaran bahasa Sunda. Nah, untuk materi kali ini adalah tentang wanda kalimah atau model kalimah. Kalau dalam bahasa Indonesia bentuk kalimat ya. Nah, kalimat yang akan kita pelajari kali ini adalah kalimah reflektif jeung kalimah resiprokatif. Eta yang pertama reflektif resiprokatif dan kalimat langsung, kalimat teu langsung. Nah, mari kita mulai dari yang pertama, reflektif. Naon sih anu dimaksud kalimat reflektif teh? Reflektif teh artina medial. Artina medial teh nyaeta nuduhkeun kalakuan anu migawe maneh atau aksi yang akibatnya itu terjadi pada diri sendiri atau malindes ka diri itu kalau dalam bahasa Sundanya seperti itu. Contohnya kalimatnya kayak gini. Kuring si duru sanggeus si beungeut. Nah, ada kata si beungeut. Kalau kalian nggak ngerti arti kuring si duru itu kayak apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesianya itu kuring saya si duru jadi menghangatkan tubuh di depan tungku, itu si duru namanya. Sanggeus si beungeut, setelah mencuci muka. Si beungeut itu masuk ke dalam kalimat reflektif. Kenapa? Si beungeut itu artinya kalian melakukan atau mencuci muka yang menghasilkan muka kalian jadi bersih gitu loh. Jadi melakukan suatu pekerjaan yang akibatkan dirasakan oleh diri sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat reflektif. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalimat reflektif itu adalah yang anu nuduhkeun kalakuan anu migawe maneh atau malindes ka diri sendiri gitu. Nah, nu kadua resiprokatif. Resiprokatif teh nyaeta nuduhkeun kalakuan hiji kalakuan anu silih bales. Contohna kieu kalimatna nya, delegasi jeung delegasi silih tembrakeun pamanggih. Delegasi itu perwakilan dari negara ya. Delegasi jeung delegasi silih tembrakeun, saling mengeluarkan pamanggih itu pendapat. Jadi saling mengeluarkan pendapat, jadi saling balas. Contohnya lain misalkan aya dua barudak laleutik keur arulin bari silih tajong. Silih tajong itu saling menendang gitu. Ada dua anak kecil yang sedang bermain saling menendang misalkan gitu, saling menendang. Itu yang dimaksud dengan resiprokatif yang menunjukkan kelakuan atau aktivitas yang saling balas gitu. Semoga bisa dipahami, itu perbedaan antara kalimat reflektif dan resiprokatif. Sekarang kita lanjutkan dengan kalimat yang kedua. Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung jeung teu langsung. Kalimat langsung nyaeta kalimat anu diucapkan langsung ku panyaturna. Kalau dalam bahasa Indonesianya kalimat yang diucapkan langsung oleh si pembicaranya. Gitu. Biasanya kalau ditulis dalam bentuk tertulis itu ada kekenteng. Kekenteng itu artinya tanda petik dan diawali oleh huruf besar. Sedangkan kalimat langsung, kalimat yang tidak diucapkan secara langsung atau misalkan orang lain mengutip kembali pembicaraan seseorang gitu. Contoh kalimat langsung jika kia ya. Tingali karena anu bagian A ta ieu. Kedah hormat ari ka guru teh. Nah, Ibu Rohayatin ngemutan. Artinya lihat ini ada kekenteng itu tanda petik diawali huruf besar. Harus hormat kepada guru itu. Kata Ibu Rohayatin mengingatkan. Nah, ini dinamakan kalimat langsung.
Seringkali di dalam dialog atau misalkan di dalam teks atau di dalam novel ada kata yang diawali oleh tanda petik. Contoh dalam bahasa Indonesia misalkan, kalian harus belajar dengan baik, kata ibu guru. Nah, itu kalimat langsung. Ibu guru berkata gitu. Sedangkan kalimat langsung, tidak langsung, nah jadi seperti ini. Tadi kan Ibu Rohayatin langsung yang ngomong. Nah ini bukan Ibu Rohayatin tapi orang lain yang ngomong. Ibu Rohayatin ngemutan, yen kedah hormat ka guru teh. Ibu Rohayatin mengingatkan bahwa ke guru itu harus hormat. Atau dalam bahasa Indonesia bisa seperti ini misalkan, Ibu Rohayatin mengingatkan bahwa. Nah, kalau kita udah bilang Ibu Rohayatin mengingatkan bahwa, otomatis itu bukan kita sendiri yang ngomong, tapi kita mengutip kembali perkataan orang lain. Itulah yang dimaksud dengan kalimat tidak langsung. Bisa dipahami ya? Bisa dibedakan kok, yang ada tanda petik itu pasti kalimat langsung, kalau yang kalimat tidak langsung tidak ada tanda petik. Oke? Itu yang selanjutnya. Terus yang ketiga, oh ya lupa, bukan dua, ada tiga. Kalimat sempurna dan tidak sempurna. Artinya kalimat sempurna, namanya kalimat kan, kalian tahu nggak? Kalimat itu terdiri dari komponen atau unsur apa aja. Pasti ada minimal itu dua, subjek, kata kerja. Subjek predikat gitu loh. Objek itu lengkap lagi keterangan SP, SPO atau SPOK gitu loh. Dalam bahasa Indonesia, sama dalam bahasa Sunda juga. Nah, kalau kalimat yang ada dua unsur atau tiga unsur tersebut namanya kalimat lengkap. Kalau kalimat atau kalimat sempurna, kalau kalimat tidak sempurna cuma satu. Nah, contohnya di bahasa Sunda ya. Pemilu 2018 dilaksanakan bulan April. Pemilu 2018 itu subjek. Dilaksanakan eta kata kerja. Di bulan April eta keterangan, berarti SPC komplimen ya, pelengkap berarti di bulan April, tidak ada objek di sini. Maka ini bisa disebut kalimat sempurna, bisa. Karena yang namanya unsur penting dari suatu kalimat itu kata kerja loh. Seperti di anak kecil itu menangis. Nah, itu udah kalimat sempurna karena ada unsur kata kerja. Subjek kata kerja. Walaupun misalkan kalimatnya banyak tapi nggak ada kata kerja, itu nggak bisa disebut kalimat sempurna. Contohnya, misalkan seorang artis ibu kota muda, terkenal dan cantik. Nah, itu kan nggak ada unsur kata kerja, semuanya hanya gabungan kata sifat dan kata benda. Itu nggak bisa disebut kalimat walaupun panjang. Tapi kalau cuma mencakup dua kata saja tapi memenuhi syarat untuk jadi kalimat, itu bisa disebut kalimat sempurna. Bisa dipahami ya? Nah, jadi ciri utama dari sebuah kalimat itu kata kerja. Ada subjek, ada kata kerja. Udah bisa disebut kalimat. Ya. Yang kedua nih, kalimat tersampurna, punten. Nah, dalam bahasa Sunda itu punten teh permisi. Punten, itu tidak bisa disebut kalimat, tapi itu frase namanya ya. Nah, ini bukan tersampurna. Punten, jadi bukan kalimat yang sempurna. Atau misalkan mangga. Nah, itu juga sama. Kadie, nah, kadie itu kesini. Nah, itu juga sama, kalimat tidak sempurna. Jadi tidak mengandung unsur subjek, kata kerja, atau subjek predikat, atau objek, atau keterangan. Ya, nah, semoga penjelasan saya kali ini bisa kalian pahami. Jika ada materi yang belum paham, silakan bisa WA saya langsung, tanyakan langsung. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.